Halo mami-mami Katolik, akhirnya saya udah home sweet home Surabaya. Dan rasanya lega banget ya untuk kembali pulang ke rumah. Dan ternyata banyak sekali kerjaan yang numpuk. Sampai akhirnya mau bikin konten juga nggak sempet-sempet. Tapi hari ini saya mau sharing dengan teman-teman mami-mami semua cara membuat pita rambut seperti ini. Sejak anak saya yang ketiga lahir, itu dulu saya sempat mulai membuat pita-pita rambut karena saya sering pakein dia pita-pita rambut gitu ya. Dan sesuatu yang diawali dengan kebutuhan karena waktu itu kalau beli terus kan mahal. Terus belinya juga online di luar negeri lagi. Jadi akhirnya saya belajar untuk bikin sendiri dan ternyata dari situ menjadilah sebuah passion gitu ya, jadi hobi, terus seneng banget dan akhirnya bisa jualan dan itu membuat saya bahagia banget gitu ya. Dan sekarang anak saya udah besar, udah nggak mau pakai pita-pita lagi, tapi saya masih punya seabrek-abrek pita dan memang sudah menjadi cita-cita kepengen bikin tutorial untuk ngajarin teman-teman semua bagaimana caranya membuat pita. Tapi sebelum itu, jadi sebenarnya hari ini nggak rencana untuk bikin renungan karena kan rencananya bikin pita. Tapi ternyata kemarin waktu saya lagi browsing YouTube ketemu satu YouTube dari Father Mike Smith, seperti biasa favorit saya, dan topiknya begitu mengena, yaitu tentang kehidupan yang balance gitu kan. Karena saya juga suka merasa tuh aduh hidup saya kok nggak balance banget gitu ya. Maksudnya mungkin ada yang merasa kebanyakan kerja, kurang jalan-jalan, kurang refreshing, atau terlalu banyak ngurusin anak. Jadi ada 3 hal tentang kalau kita ngomong kita pengen punya hidup yang balance gitu ya. Yang pertama, banyak orang merasa balance itu statis ya kan. Kalau misalkan kita coba berdiri di satu kaki gitu ya, ini saya angkat nih kaki saya, terus kan biasanya kita mencoba untuk balance seperti ini gitu ya. Nah ternyata balance itu bukan sesuatu yang statis. Kita akan selalu bergoyang-goyang dan mencoba untuk menemukan balance yang tepat gitu ya. Jadi itu satu hal yang kita kurang sadari. Jadi itu bukan sesuatu yang kita bisa capai dan kita akan menjadi balance gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kita akan terus cari dan kita akan terus mencari keseimbangan di dalam hidup kita itu. Lalu yang kedua, balance itu bukanlah 50-50. Pertama, kita akan mencari terus, dan yang kedua nggak akan bisa gitu loh balance itu 50-50. Kita mempunyai begitu banyak kerjaan gitu ya, antara kerja, pelayanan, anak, masak, kegiatan lainnya yang kita hari-hari kita lakukan gitu. Jadi nggak mungkin yang namanya balance itu menjadi 50-50. Dan kalau misalnya 50-50 itu malah bukan balance gitu ya. Nggak mungkin kita kerja 1 bulan terus kita liburan 1 bulan. Di Kejadian aja Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari lalu dia beristirahat 1 hari gitu ya. Jadi yang namanya balance itu yang pasti bukan 50-50. Dan yang ketiga adalah prioritas. Jadi prioritas ini adalah sangat penting ya dalam mencapai balance di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan orang sibuk ya, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Ada satu list gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa hal yang mereka harus lakukan dan mereka sibuk melakukan hal itu. Tapi kalau orang yang produktif ya adalah orang yang mempunyai target, punya daftar kerjaan apa aja yang mereka harus lakukan, tapi mereka mempunyai prioritas gitu. Nah, dengan prioritas itu kita bisa mencapai hidup yang lebih seimbang. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau capai duluan, apa yang terpenting di dalam kehidupan kita, itu untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kita. Ini cukup menarik sekali gitu ya untuk di-sharingkan kepada mami-mami, tapi karena saya ngotot kepengen bikin video tutorial, jadi itu sesingkat-singkat mungkin saya akan cantumkan link video Father Mike Smith. Jadi silakan ditonton sendiri. Sekarang kita bisa lanjut untuk segera membuat pita. Bahan-bahan yang kita perlukan ada di sini, dan kita akan menggunakan pita bahan grosgrain berukuran 4 cm. Dan kita juga akan menggunakan satu model lagi bahan grosgrain juga, tapi ukurannya 1 cm untuk tengahnya nanti. Dan kita membutuhkan penggaris, double tape yang tipis, yang paling kecil. Kita membutuhkan lighter untuk membakar ujung-ujung pita supaya nggak brodol.
kita membutuhkan gunting dan lem tembak, dan kita membutuhkan jepit seperti ini yang polos. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengukur pita yang kita akan pakai. Biasanya untuk pita ukuran segini, ukuran 4 cm ini, saya memakai untuk dasarnya saya akan memakai 18 cm. Saya akan gunting. Dan untuk yang motif saya akan pakai 15 cm. Oke. Dan gunting ini penting untuk punya gunting pita sendiri ya, sama seperti kain. Jadi kalau gunting pita jangan dipakai untuk gunting kertas dan sebagainya, nanti lama-lama dia tumpul gitu. Oke, dan kita akan bakar ujung-ujung pita seperti ini. Sebentar aja ya, kalau nggak dia bisa gosong. Supaya dia nggak brodol. Ini kan ada kayak apa tipis-tipis gini ya. Supaya nggak brodol, kita bakar seperti ini. Ya. Kita akan berikan lem tembak di sekitar sini ujungnya, dan kita akan tutup seperti ini. Oke, jadi kita dapat lingkaran seperti ini. Paskan di tengah gini ya, kita akan lipat menjadi 2 dan kita akan lipat lagi pinggir-pinggirnya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk seperti pita ya teman-teman. Oke, lalu kita akan ambil double tape ya. Ini part yang agak tricky ya. Jadi kita akan taruh di tengah seperti ini. Ininya agak panjangin ya. Ininya agak panjangin. Kita putar dan kita tempel di belakangnya. Nah, seperti ini. Ya, dan ini cara yang paling efektif, paling cepat yang saya temukan. Saya diajarin sama Mbak yang jual pita waktu itu, dan kita akan kupas di sini double tape-nya. Nah, sambil kita kupas, sambil kita putar seperti ini, jadi dia lengket gitu ya, bagus gitu hasilnya. Oke, kita lakukan sekali lagi ya. Kita akan lem. Bagi 2 pinggir-pinggirnya seperti ini. Oke, kita betulin supaya kelihatan sudah seperti pita, dan kita pasang seperti ini, tempel, dilebihin ya. Terus kita sobeknya nih lebih panjang dari tempelan itu tadi ya. Oke, kita kupas dan diputar sampai double tape-nya habis. Nah, jadi sudah selesai. Gampang sekali kan? Saya senang nyebut model ini dengan kata bow tie karena dia kayak dasi kupu-kupu itu loh ya. Yang ini kita akan tumpuk aja. Kita akan tumpuk. Nah, tengahnya ini kan lengket ya. Jadi kita akan tumpuk di sini kira-kira, dan saya nggak mau simetris ya, saya mau seperti ini gitu. Jadi kita tinggal kasih lem sini, tempel, lalu kasih lem di sini ya. Dan kita akan membuat tengahnya. Oke, untuk bikin yang tengahnya kita akan mengambil pita yang ukurannya kecil, ukurannya 1 cm ya, seperti biasa kita harus bakar dulu. Dan ada 2 tengah yang kita bisa lakukan. Kita bisa biasa aja kita pasang seperti ini ya. Jadi tapi saya pengen ngajarin, ini kan gampang ya, saya pengen ngajarin teman-teman cara membuat simpul. Jadi kita simpulkan biar lebih manis aja gitu ya, kira-kira gini. Kita nggak usah potong dulu ya, supaya kita nggak ngebuang. Oke, jadi kita simpul seperti ini, bikinnya seperti biasa ya. Jadi ini disimpul seperti ini, sama seperti kita bikin simpul apa aja, tapi dirapiin dan jangan dibetot gitu ya, jangan ditarik supaya dia tetap munjung. Nah, kalau dia ketarik ya agak cemat sedikit. Jadi seperti ini, lalu kita pasangkan di pitanya, di ujungnya.
di atasnya maksudnya. Seperti ini ya. Lalu kita, ini kan dia nempel karena tengahnya ada double tip, jadi enak gitu ya. Nah ini sisanya kita akan gunting, hati-hati supaya nggak kegunting yang lain. Kita akan bakar lagi supaya dia nggak ini, dan kita akan lem. Untuk jepitnya bisa aja kita pakai jepit polos terus kita langsung tempel di jepitnya, tapi saya seneng untuk dilapis dulu gitu ya. Nah jadi ini kan tadi pakai yang ukurannya 1 cm, kita bakar lagi ya, dan kita kasih lem ujungnya, lalu kita pasang di jepitnya seperti ini. Kita pasang nah di bawah sini ya, lalu kita beri lem dan kita pasang sini ya. Ini ada lekuannya di sini. Lalu supaya kita nggak buang, jadi saya nggak pernah gunting dulu gitu ya, nggak pernah ukur gunting, saya langsung gunting dari panjangnya gitu, lalu dibakar dan kita beri lem lagi di sini, dan kita udah jadi seperti ini ya. Baru kita kasih lem lagi atasnya ini dan kita tempelkan ke belakang sini. Nah, pita sudah jadi. Oke, jadi gimana teman-teman? Nggak terlalu sulit kan? Dan jadinya seperti ini ya. Kita bisa buat orang gede aja bisa pakai, karena sekarang udah nggak ada anak kecil yang mau pakai ya. Kita bisa pakai untuk anak-anak kita sendiri kalau misalkan masih punya anak kecil, atau kita bisa berikan ke orang lain. Sekarang saya banyak menyumbang gitu ya ke gereja-gereja untuk acara-acara Natal, Paskah dan sebagainya, atau ke panti-panti asuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat bagi sesama, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya berharap dengan ini teman-teman juga bisa berkarya dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.